Ya, ya. Yohanes 17 Ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum adanya alam semesta ini, Bapa telah mengasihi putranya. Dan tentunya karena putra itu ada di dalam Bapa, maka kasihnya pun ditujukan ke dalam dirinya itu sendiri. Gitu. Jadi bukan di luar dirinya ini. Karena baik Bapa maupun Firman maupun Putra itu ada di dalam satu zat hakikat, satu esensi ya, yaitu esensi Allah tadi, esensi Bapa tadi. Nah, dikatakan Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Padahal Allah mengasihi seluruh alam semesta ini, baik manusia maupun siapapun juga. Kasih itu dicurahkan Allah melalui Roh Kudus. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 5. Coba tolong dibacakan Pak Tommy. Roma 5 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, jadi kasih Allah itu dicurahkan melalui Roh Kudus. Jadi Allah mengasihi Putra, berarti Allah mencurahkan kasihnya itu melalui Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dialirkan dari Bapa menuju Putra. Dan Putra mengembalikan kasih itu kepada Bapa. Sehingga terjadi lingkaran kasih antara Bapa dan Putra di dalam Roh Kudus. Itulah sehingga akhirnya terjadi saling mendiami antara Bapa dan Putra dalam Roh Kudus. Itulah lingkaran kasih. Jadi sebelum dunia diciptakan, ya kerjaan Bapa adalah mengasihi putranya dengan cara menyalurkan Roh Kudus dari Bapa ke Putra. Dan Putra mengembalikan kasih itu ke Bapaknya sehingga terjadi lingkaran kasih. Lingkaran kasih yang terus-menerus ini itu terjadi sebelum adanya penciptaan. Jadi dulu saya pernah dengar ada seorang pendeta ditanya oleh seorang jemaatnya, dikatakan kerjaan Allah sebelum adanya dunia ini apa? Dijawab oleh si pendeta itu, kerjaan Allah sebelum ada ciptaan adalah membuat tongkat yang besar sekali. Untuk apa kata jemaatnya? Untuk getok kamu yang nanyanya aneh-aneh loh. Ya itu nggak boleh seperti itu. Jadi kerjaan Allah sebelum ada ciptaan adalah mengasihi putranya. Dan putra mengembalikan kasih itu kepada Bapa sehingga terjadi lingkaran kasih antara Bapa dengan Putra melalui Roh Kudus. Itulah yang terjadi. Tetapi oleh karena itu dalam bahasa Yunani Allah itu disebut dengan Hotheos. Hotheos itu adalah artinya adalah dia yang memandang. Memandang apa? Karena pada sebelum terjadi ciptaan itu belum ada yang bisa dilihat. Berarti Allah memandang dirinya sendiri. Jadi dalam bahasa
sufinya itu bertafakur gitu ya, memandang pada diri sendiri. Pandangan terus menerus sejak terjadi lingkaran kasih antara Bapa dan Putra secara terus menerus. Padahal kasih itu selalu ingin menjangkau keluar. Misalnya, sebentar ya. Sebentar. Dek, baterainya mau habis. Sebentar. Ya tolonglah. Sebentar ya Pak. Aduh, ini ada gangguan. Oke, Romo, nggak apa-apa Romo. Dek, tolong dong Dek. Silakan. Itu coba sini. Saya ulangi, padahal kasih itu selalu sifatnya menjangkau keluar. Dia tidak untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada suatu saat, mulailah Allah menciptakan alam semesta dengan tujuan ada sesuatu objek yang bisa dia kasihi. Jadi terciptanya alam semesta itu karena adalah kasih dari Allah itu. Ya, maka mulailah terjadi ciptaan akibat dari kasih Allah tadi. Kita lihat sekarang mulai dari Kejadian 1. Kita lihat Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1. Tolong Mbak bacakan. Dan seterusnya. Kejadian sampai berapa Romo? Ya terus aja nanti kalau saya bilang stop. Oke. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada mulanya Allah menciptakan. Sebentar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Jadi belum ada apa-apa yang gelap gulita menutupi samudra raya. Nah di sini loh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi berarti air udah ada pada saat itu. Dikatakan loh Allah melayang-layang di sini ada sesuatu yang tidak cocokkan. Karena kalau roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berarti Allah itu lebih kecil dari roh Allah lebih kecil dari alam semesta ini. Berarti memang harusnya bukan melayang-layang karena dalam bahasa Ibraninya itu adalah merah hefet. Merah hefet itu bisa melayang-layang, bisa juga mengerami. Di sini yang lebih cocok artinya mestinya adalah mengerami. Jadi seperti induk ayam yang sedang mengerami telur ayam yang nanti berbuahkan hasil adalah ciptaan. Jadi oleh karena itu kita lebih cocok kata itu adalah mengerami. Di bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah mengerami di atas permukaan air. Ya terus ayat 3-nya. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Dikatakan Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi.
Jadi yang diciptakan pertama oleh Allah itu adalah terang. Terang itu apa? Apakah matahari? Bukan. Bukan matahari, bukan bulan, bukan benda-benda penerang. Karena benda-benda penerang diciptakan pada hari kita lihat dalam Kejadian 14, Kejadian 1 ayat 14. Kita loncat dulu, Pak. Kejadian 1 ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Ya. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Terus. Ayat 15, dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Nah, padahal benda-benda penerang yaitu bulan dan matahari itu baru diciptakan pada hari keempat. Jadi pada hari pertama ketika Allah mengatakan jadilah terang, ini bukan matahari ya. Bukan matahari, bukan bulan itu. Itu terang. Terang itu maksudnya adalah di sini adalah benih dari kehidupan. Karena memang coba bayangkan kalau misalnya tidak ada terang, maka tidak ada kehidupan. Maka itu Allah menciptakan pertama adalah terang dulu sebagai benih dari kehidupan itu. Makanya kalau benda-benda mati Allah menciptakan jadilah, tapi untuk makhluk-makhluk hidup Allah tidak mengatakan jadilah. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 24. Ayat 20 coba, ayat 20. Ayat 20. 20 dan seterusnya ya. Ya, silakan. Silakan Pak Tommy. Ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk-makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan... Sebentar. Makanya untuk makhluk hidup Allah tidak mengatakan jadilah, hendaklah dalam air berkeriapan segala makhluk. Nah, ayat 20-nya. Ayat 20. Dalam air berkeriapan makhluk hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Jadi karena benihnya udah ada, langsung hidup keluar gitu loh. Berkeriapan gitu, apa namanya, ikan-ikan, terus burung-burung tiba-tiba berterbangan karena benihnya udah ada, yaitu terang tadi. Jadi terang itu bukan bulan maupun matahari. Nah kalau begitu, kalau belum ada bulan, belum ada matahari, bagaimana bisa menentukan hari pertama, hari kedua kan gitu? Karena untuk menentukan hari itu harus ada matahari dan bulan. Nah, makanya kita mesti ingat bahwa kitab Kejadian ini diciptakan, kitab Kejadian ini ditulis pada masa Musa, di mana pada saat itu belum adanya filsafat, belum adanya pengetahuan yang memadai, makanya dikatakan hari aja lah. Jadi sebetulnya ini bukan hari, sebetulnya tahap ya. Jadi tahap pertama Allah menciptakan terang, gitu. Tahap kedua ini, tahap ketiga ini, tahap keempat begini, gitu. Jadi walaupun itu ada petang dan pagi, jadi jangan berpikiran bahwa itu adalah satu hari. Jadi satu hari itu bisa ribuan tahun.
Kita nggak tahu. Makanya ada zaman dinosaurus segala macam itu ya bisa. Karena hari ke-6 itu bukan berarti harus 1 hari gitu. Bisa berlangsung berjuta-juta tahun. Karena diduga kan dinosaurus itu hidup sekitar berapa juta tahun sebelum kita ini gitu loh. Ya bisa memang. Jadi karena hari dalam kejadian itu bukan berarti mengikuti hari apa ini sekarang ini, bukan ya. Jadi harus dimengerti sebagai tahap gitu aja. Hanya dikatakan di dalam kejadian terus dilanjutkan dalam kejadian 1 ayat 20 dan seterusnya. Kejadian 1 ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk-makhluk yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air di dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian, Allah menjadikan segala jenis binatang liar. Sebentar. Jadi benar kan? Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Jadi tidak jadilah binatang, enggak, dari bumi keluar. Gitu loh. Karena apa? Karena terangnya tadi, yaitu benih kehidupannya udah ada. Jadi untuk makhluk hidup Allah tidak mengatakan jadilah, tapi hendaklah keluar dari perut bumi binatang, di udara tiba-tiba ada burung, karena benihnya udah ada di air, keluarlah ikan-ikan gitu. Ya, jadi itulah karena adanya terang itulah sebagai awal dari penciptaan. Sebelum ada terang, belum ada ciptaan. Oke, teruskan. Ayat 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah manusia. Jadi makanya manusia adalah makhluk yang tertinggi karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, timbul pertanyaan di sini. Bagaimana dengan Pithecanthropus erectus? Ya, atau manusia-manusia purba? Itu kan sudah ada sebelum Adam. Betul, baik Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, semua manusia-manusia purba yang ada sebelum Adam itu adalah makhluk, bukan nenek moyangnya manusia, tidak. Karena itu tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu adalah manusia. Jadi sekaligus iman Kristen menentang teori evolusinya Darwin, itu nggak benar gitu. Jadi ya manusia itu ya memang dari awal sudah seperti kita ini, diciptakan yang menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi makanya dikatakan bahwa satu harinya itu belum tentu
Satu harinya kita sekarang bisa sampai ribuan tahun. Makanya Allah lihat dulu semua baik, terakhir ketika sudah semuanya tertata beres, diciptakanlah manusia. Kenapa? Karena manusialah yang akan dijadikan sebagai pimpinan atau penguasa dari alam semesta ini. Coba teruskan bacanya, kita lihat nanti ada ayatnya itu. Ayat 26. Ayat 25 dan seterusnya. 27 ya. Ayat 27, ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, maka Allah menciptakan manusia. Sebentar. Jadi Allah menciptakan manusia ini sebagai penguasa di bumi ini. Jadi makanya kayak gajah bagaimana besarnya pun tetap aja akhirnya sama manusia takluk. Karena memang manusia itu diciptakan sebagai penguasa di bumi ini. Jadi jangan heran bahwa apapun juga bisa ditaklukkan oleh manusia di bumi ini. Karena memang kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oke, teruskan. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman. Ayat 27. Oh, 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati. Sebentar. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia satu. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, kemudian jadi mereka. Jadi sebetulnya ciptaannya itu cuma satu, yaitu manusia. Cuman manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi Allah tidak menganggap bahwa manusia itu dua, tapi satu, itu manusia. Cuman terdiri dari dua bagian, yaitu laki-laki dan perempuan. Itulah kenapa seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika dewasa punya kecenderungan untuk menyatu. Karena memang aslinya kita diciptakan satu. Itulah kenapa di dalam Islam dikatakan bahwasanya setiap orang ini telah punya jodohnya masing-masing, gitu ya. Itu apa tulang rusuknya, gitu. Ya tinggal nanti ketemu tulang rusuknya dia akan menikah, gitu. Itu dalam teologi Islam ya. Jadi seperti itu. Jadi diciptakannya dia manusia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Terus ayat 28. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang. Benar. Jadi sebenarnya awalnya sebelum kejahatan manusia, makanan manusia itu apa? Biji-bijian. Ya, biji-bijian dan buah-buahan. Ya. Jadi kita makan binatang segala macam itu setelah kejatuhan kita dari dosa, gitu loh. Jadi sebelumnya itu bukan makanan kita, gitu loh. Jadi Allah menciptakan, karena kemudian kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala
tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka terus? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, jadi Allah menciptakan alam semesta ini dengan 6 fase, 6 tahap ya. Tahap pertama terang, tahap terus. Terakhir setelah semuanya oke, baru Allah menciptakan manusia. Dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Coba kita lihatnya di ayat tadi, ayat ayat 26. Baiklah, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kita lihat ya ayat 27-nya dikatakan apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi Allah bertujuan membuat manusia itu menurut gambar dan rupanya. Tetapi Allah kemudian baru menciptakan menurut gambarnya, belum sampai rupa. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita kodratnya naik dari cuma gambar Allah menuju rupa Allah. Gitu loh. Bisa membedakan antara gambar dan rupa. Misalnya saya pelukis yang jago kan, saya lukis muka saya itu di kertas gitu. Persis. Ketika selesai saya tempelkan di sebelah muka saya. Bisa nggak membedakan antara yang mana gambar dan yang mana yang rupa? Bisa. Gambar itu ya yang ini, yang kertas ini, yang rupa yang ini. Jadi Allah menginginkan kita berubah, kodrat kita naik dari cuma gambar menjadi rupa. Gitu lah. Nah, saya terangkan sekarang mengenai Allah menciptakan manusia menurut gambar. Apa sih? Berarti apakah Allah kayak kita gitu, punya hidung, punya mata gitu? Tidak. Allah itu roh. Di dalam Yohanes dikatakan Allah adalah roh. Jadi yang menurut gambar Allah itu juga adalah rohnya kita, bukannya bentuk jasmani kita, bukan. Contohnya, kenapa kita dijawab menurut gambar Allah? Allah Maha Kasih enggak? Ya, Allah Maha Kasih. Manusia, kalau dia mau, dia bisa mengasihi manusia lain. Dia mengasihi seluruh alam semesta. Binatang nggak punya kasih itu. Binatang nggak punya kasih. Allah Maha Adil. Manusia bisa nggak berbuat adil? Bisa kalau dia mau. Kalau mau. Allah Maha berkehendak. Kita punya kehendak bebas nggak? Punya. Nah itulah. Satu-satunya yang mempunyai sifat yang seperti Allah itu hanya manusia. Sehingga dari sifat-sifat itu timbullah yang namanya hati nurani, yang namanya moral segala macam. Binatang nggak punya moral. Ya ibunya ketika ini ya kayak ayam begitu, ketika ketemu ibunya di setubui juga, yaitu ayam. Kita nggak seperti itu karena kita punya moral. Karena Allah pun maha bermoral. Makanya sifat-sifat manusia itu adalah menggambarkan sifat-sifatnya Allah. Itulah kenapa manusia diciptakan menurut gambar.
Tapi Allah nggak puas kalau cuma sekedar manusia menjadi gambarnya Allah. Tapi manusia punya misi dari gambar Allah menuju kepada rupa Allah. Gitu. Nah, sehingga akhirnya kenapa seperti itu? Karena Allah ingin menjadikan manusia ini sebagai wakilnya di dunia ini. Kalau di dalam Islam itu menjadi apa? Menjadi khalifah lil alamin. Ya Allah menjadi manusia seperti itu, menjadi pemimpin di alam semesta ini. Makanya sifat-sifat Allah itu ada di kita. Dan juga tadi Allah menciptakan manusia ini dengan tujuan sebagai objek dari kasih Allah. Jadi alam yang manusia ini sebagai objek dari pencurahan kasih Allah. Makanya kasih Allah itu diberikan kepada manusia, dicurahkan kepada manusia secara seluruhnya. Itulah kenapa kita diciptakan menurut gambar Allah. Jadi kita bukannya robot ya. Kita maha berkehendak. Karena maha berkehendak, Allah sudah tahu berarti kemungkinan manusia ini bisa jatuh. Tentu, ya kan? Karena kita maha berkehendak, karena kita pun punya kehendak bebas. Kita bisa memilih A atau B atau C gitu loh. Bila kan nggak bisa seperti itu. Berarti kalau begitu kita bisa menjadi suci, tapi bisa jatuh ke dalam dosa. Itulah konsekuensinya Allah menciptakan manusia. Jadi ada dulu pertanyaan kenapa sih Allah menciptakan dosa, udah dibuat aja manusia tanpa dosa? Ya nggak bisa. Karena konsekuensinya Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah itu ada kemungkinan gitu. Dan kita nggak mau kan diatur sama Allah sehingga seperti kayak robot gitu loh. Jangan sini. Enggak, kita selalu punya pilihan. Ketika kita bergerak, kita memilih untuk ke kiri atau ke kanan, untuk ke depan atau ke belakang gitu loh. Itu emang sudah kodratnya kita sebagai manusia. Nah, sehingga akhirnya Allah tahu bahwa kemungkinan tuh manusia jatuh dalam dosa. Itulah kenapa kita lihat di dalam Kejadian 2. Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan yang tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya pasti engkau mati. Jadi kalau gitu mati itu bukannya kodrat manusia. Manusia baru diancam kematian setelah memakan buah pengetahuan itu. Kalau manusia tidak makan, manusia bisa mati nggak? Enggak. Jadi kematian itu bukan kodrat manusia. Kematian itu bukan tujuan Allah untuk menciptakan manusia. Yang manusia diciptakan untuk tidak mati harusnya. Tetapi manusia yang memilih untuk mati itu karena dia memakan buah pengetahuan itu. Gitu loh. Tapi kalau manusia jatuh karena makan buah itu, Allah tidak bisa dipersalahkan. Kenapa? Karena sebelumnya Allah telah memberikan peringatan. Karena buah dalam ini jangan kau makan, gitu. Karena pada saat kau makan, yang kau makan. Jadi kalau manusia makan, Allah tidak bisa dipersalahkan. Orang udah dikasih tahu kok. Gitu loh. Itulah. Jadi Allah menciptakan buah pengetahuan ini yang baik dan jahat ini sebagai tes case manusia. Kalau manusia
mengikuti perintah Allah untuk tidak makan buah ini, maka dia akan kodratnya naik dari gambar Allah menuju rupa Allah. Tapi kalau dia makan, dia akan jatuh. Gitu lah. Bisa dimengerti? Pak Tommy? Halo? Ya, Romo. Ya, Romo. Bisa dimengerti? Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang berarti Allah telah memberikan satu perintah untuk tidak memakan buah pengetahuan itu. Kita lihat di dalam Kejadian 3 sekarang. Ayat berapa, Romo? Mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah yang cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Ya, sebentar, tentulah kenapa Allah. ular? Ini kan sebetulnya ini kan iblis. Kenapa digambarkan sebagai ular? Karena zaman perjanjian lama itu manusia belum tahu apa tuh iblis. Iblis itu baru jelas ketika Tuhan Yesus turun ke dunia mengatakan itu. Sebelumnya, makanya di dalam perjanjian lama kata iblis itu cuma berapa kali, kalau nggak salah cuma ada 1 atau 2 kali gitu loh. Selebihnya nggak ada karena memang belum manusia perjanjian lama itu belum mengerti iblis itu apa. Gitu. Barulah setelah Tuhan yang dari surga turun ke dunia mengatakannya, baru semua jelas tentang surga, jelas tentang neraka, jelas tentang apa kemarin saya bicara tentang Firdaus jelas, tentang Tartarus jelas, tentang iblis juga jelas, karena tentang roh jahat juga jelas, karena yang dari surga itu turun ke dunia. Sebelumnya semuanya masih bayang-bayang. Makanya di kita dikatakan juga karena gitu kan. Karena ini ditulis pada masa Musa kejadian itu, sehingga belum ada filsafat, belum ada pengetahuan yang memadai, sehingga udahlah digambarkan ular aja. Kenapa digambarkan ular? Karena ular itu mempunyai lidah yang bercabang. Lidah bercabang itu adalah menandakan bahwa kalau orang punya lidahnya bercabang itu berarti apa? Orang tukang dusta kan? Dan iblis itu memang adalah dusta. Dan dia adalah raja segala dusta. Kita lihat di dalam Matius, saya lupa ayatnya sebentar ya. Sebentar, saya cari ayat-ayat, saya lupa ayatnya. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Silakan. Yohanes berapa, Romo? Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes 8 pasal 44. Begini firman Tuhan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan bapa segala dusta. Jadi pada diri itu yang ada memang dusta. Jadi kalau kita percaya sama iblis, salah. Iblis itu ya dusta. Hidupnya udah kayak begitu. Kodratnya dia adalah pasti dusta gitu. Jadi nggak pernah ada kebenaran dalam dirinya dia. Nah, kita lihat dalam Kejadian tadi. Kita kembali dalam Kejadian 3 ayat 1. Ya, kembali Pak. Kami bicara ini. Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1.
Ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon Ya. tunggu sebentar. Tentulah Allah berfirman sesuai semua pohon dalam Taman taman ini. ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya kan? Iblis mengatakan tentulah semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal Allah nggak ngomong begitu. Jadi iblis ini memang selalu berdusta. Jadi dia bicara sama Tuhan, kamu nggak boleh makan buah pohon ini ya, kan itu kan? Semua pohon ini kamu nggak boleh makan kan? Nah, seperti itu loh. Ini sudah mulai memancing, sudah mulai masuk. Nah, kesalahan Hawa di sini dia merespon. Harusnya iblis itu jangan, makanya saya katakan ketika iblis mulai berkarya pada diri kita cepat-cepat menutup, jangan merespon. Karena kalau kita merespon, dia masuk, dia selalu mencari celah. Coba ayat 2-nya. Ayat Kejadian 3 ayat 2. Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Iya kan? Allah mulai merespon kan? Kalau Hawa tidak merespon, ini tidak akan kejadian kejahatan manusia ini. Tapi merespon, enggak kok, ya kan? Pohon ini boleh dimakan, cuma pohon pengetahuan dia nggak boleh. Karena mulai terjadi percakapan antara manusia dengan iblis. Ini hati-hati loh. Iblis caranya seperti itu. Jangan kita membuat dialog dengan iblis. Kalau sekali kita buat dialog, termakanlah kita. Ketika dia datang, dia mulai mau macam-macam kita bilang enggak, selesai. Tapi kalau kita mulai membuat dialog, mulai ini iblis akan masuk. Kita coba lihat terus ayat selanjutnya. Ayat berapa, Romo? Ayat selanjutnya tadi ayat berapa? Ayat 4 ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, saya ulangi, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ya kan? Kita lihat. Karena dipancing, ya sudah. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kau memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah ditawarkan mulai kepada Hawa kan. Enggak seperti itu, Allah tuh bohong. Kurang ajar kan? Tapi kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti dia. Bayangin loh, manusia akan seperti Allah gitu, menjadi seperti Allah. Waduh, ini pemberontakan yang luar biasa. Hati-hati nih, pancingan iblis tuh. Jadi mengatakan berarti Allah itu berbohong gitu loh. Allah yang maha bijaksana, yang maha adil sih dikatakan sebagai pembohong sama dia. Apa yang saya baca? Ayat 4. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui itu, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat, menjadi seperti Allah. Kenapa iblis mengatakan seperti itu? Karena
dia pun jatuh karena dia ingin menjadi seperti Allah. Ya, nanti kita masuk sini lagi ya. Kita meloncat sedikit ke masalah kejatuhan iblis. Kita lihat di dalam Yesaya. Nanti kita kembali ke dalam Kejadian ya. Kita lihat dalam Yesaya 28 ayat 11 sampai 17. Yesaya 28 ayat 17 sampai 18. Ayat 11 ayat 11 sampai 17. Ayat 11 sampai 17. Yesaya 28 ayat 11 sampai 17. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak muda, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Ya, sebentar. Sebentar. Di sini disebutkan sebagai Raja Tirus, tapi ini Raja Tirus ini bukan manusia ini sebenarnya, tapi adalah gambaran iblis. Kita lihat terusnya. Gambar dari keserupaan engkau, Kesempurnaan. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat. Sempurna, berarti gambar dari kesempurnaan. Sempurna ini berarti ini memang bukan manusia ya, bukan manusia biasa. Ini gambar iblis terus. Dan maha indah. Iya. Engkau di Taman Eden, iya, yaitu Taman Eden. Taman Allah. Di Taman Allah, bukan di dunia ini. Terus Penuh segala batu permata yang berharga. Yang mana ada bumi yang seperti ini, coba lihat gambarannya. Terus Yaspis merah, krisolit, dan yaspin hijau, permata pirus, kisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Jadi waktu diciptakan, iblis itu ditempatkan di Taman Eden, bukannya Edennya Hawa, Adam dan Hawa ya, bukannya. Itu Eden yang di apa namanya, yang di alam lain ya. Indah sekali tuh, ada di jalannya di jas merah, dari emas, dari hijau, permata biru, indah sekali. Terus berikan tempatmu dekat kerup yang berjaga. Nah, aku berikan tempatmu dekat kerup yang berjaga, berarti dia itu bagian dari kerup juga, yaitu malaikat-malaikat yang tinggi. Malaikat-malaikat, penghulu malaikat itu. Terus di Gunung Kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan. Engkau berada. Terus dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Ya, terus indah sekali tempat. Terus engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Nah, makanya kan dia udah begitu indahnya, begitu sempurnanya sampai terdapat kecurangan padamu. Ya, itu dia kenapa dia curangnya apa? Coba. Dengan daganganmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Iya, dengan dagangmu yang besar, maksudnya dagang itu berarti dia berspekulasi ya. Dan engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Terus? Maka aku buangkan engkau dari gunung Allah dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Iya kan? Akhirnya dibuang. Terus engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja kau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Ya, makanya kubi kau kulempar, inilah. Berarti akhirnya gara-gara kesombongannya itu, gara-gara dagang yang curang itu, yang penuh kecurangan itu, akhirnya dia dibuang ke bumi. Nah, gambaran yang sama kita lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15.
Yesaya 12, Yesaya 14. 14. Ayat berapa, Romo? Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, Nah, engkau sudah. sebentar. Hai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Putra fajar itu dalam bahasa apa? Dalam bahasa apa? Lupa. Aduh. Bukan Yunani. Ketika diterjemahkan menjadi vulgar itu bahasa apa? Bahasa Latin, bahasa itu adalah Luciferus. Jadi di sinilah asal kata Lucifer. Jadi kalau pengen tahu Lucifer kan nggak pernah ada ayatnya. Diartikan di sini sebagai putra fajar. Sebetulnya Luciferus itu adalah pengemban terang. Tapi inilah putra fajar. Hai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Nah, itu dia Lucifer itu. Jadi ini bicara tentang Lucifer atau iblis atau Satan atau Beelzebul, itu dia satu tuh. Terus Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. iya dia ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak sebentar. Aku hendak naik ke langit untuk bintang tinggi sekali. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Bintang-bintang Allah itu gambaran malaikat. Ini malaikat Allah gitu. Jadi dia ingin menjadi lebih dari malaikat-malaikat yang lain. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Bukit pertemuan itu siapa itu? Yang duduk di atas bukit pertemuan itu siapa? Karena di Ayub itu adalah Allah. Jadi dia ingin menjadi seperti Allah gitu loh. Duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Terus ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Oh, hendak menyamai yang maha tinggi ini menjadi seperti Allah. Ya kan? Iblis jatuh dalam dosa itu karena dia ingin menyamai yang maha tinggi, ingin sama seperti Allah. Sama ketika yang dikatakan kepada Hawa kan, engkau akan sama seperti Allah. Itu loh. Jadi dia jatuh gara-gara ingin menyamai Allah. Dia ingin ada temannya manusia yang juga jatuh karena ingin menjadi seperti Allah. Itu loh. Pak? Ya, Promo. Iya. Ya, kita kembali lagi ke dalam Kejadian 3 tadi. Kata berapa, Romo? Ayat 4, ayat 5, itu ayat apa? Ya ayat 4 coba ulangi lagi ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iya kan, tapi kamu akan menjadi seperti Allah kalau kamu makan buah ini. Wah ini pemberontakan nih, bukan cuma sekedar dosa biasa, pemberontakan yang luar biasa menjadi seperti Allah. Terus perempuan itu jawab apa ayat 6? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, karena memberi pengertian, maksudnya pengertian tadi dia pengen seperti jadi Allah itu loh. Ingin menjadi seperti Allah itu loh. Ini loh manusia ini udah melebihi
kodratnya, sudah ingin menjadi seperti Allah. Padahal kalau dia mengikuti Allah untuk tidak makan buah itu, suatu saat dia pun akan menjadi seperti Allah secara kodrat ya, gitu loh. Tapi dia nggak sabar, dia pengen buru-buru menjadi seperti Allah. Ini loh. Terus Pak Tommy? Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, akhirnya dua-duanya memakan gitu loh. Inilah terjadi pemberontakan terhadap Allah, sama seperti manusia, seperti iblis jatuh ke dalam dosa karena ingin menjadi seperti Allah. Manusia pun juga akhirnya jatuh ke dalam dosa karena ingin menjadi seperti Allah sebelum waktunya. Gitu loh. Terus ayat 7. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya kan? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuatnya sebagai ini. Tadinya mereka telanjang nggak? Iya, telanjang. Iya. Tapi mereka tahu nggak itu telanjang? Nggak tahu, Romo. Iya, karena belum ada dosa. Ketika dia makan, dia ada dosa, maka tahu, oh ini telanjang gitu. Ya coba seperti kayak anak kecil. Ketika umur 2 tahun gitu kan, main antara laki-laki dan perempuan dua-duanya telanjang, malu nggak? Enggak kan? Ya karena mereka belum ngerti gitu loh. Ya Adam dan Hawa juga begitu seperti itu gitu loh. Biasa aja. Nah setelah itu baru akhirnya mereka tahu. Berarti hawa nafsu mulai menyusup di dalam kedua orang itu. Sehingga akhirnya mereka malu gitu loh. Ya, mulailah dosa ini berkarya. Jadi dosa itu bukannya kodratnya manusia itu berdosa, enggak. Dosa itu seperti kayak apa? Dosa itu seperti kayak benalu yang menempel di dalam tubuh kita, gitu loh. Yang mengisap, gitu. Itu bukan kodratnya manusia. Manusia kodratnya tanpa dosa, tapi akhirnya karena kejatuhan manusia ini sehingga manusia menjadi berdosa. Jadi dosa itu bukan kodrat asli manusia, dan kematian pun bukan kodrat asli manusia, karena kematian berjanjikan pada saat apa? Kalau kita makan buah tadi, kalau enggak ya enggak. Ya terus ayat 8 teruskan. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau yang beritahu kalau kamu telanjang itu? Kamu kan tadinya nggak tahu kalau telanjang itu sesuatu yang memalukan. Kok kamu tahu? Nah, ada apa ini kan gitu. Terus apakah engkau makan dari buah pohon yang kau larang? Engkau makan. Apa engkau makan dari buah pohon yang kularang makan itu? Iya kan terkait akhirnya kan rasa malu dia itu dengan makan buah pengetahuan itu. Akhirnya manusia mulai dirasuki oleh dosa itu. Coba jawaban manusia itu apa? Ayat 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku
maka aku makan. Nah, mulai ngeles. Mestinya nanti minta maaf selesai gitu loh. Iya Tuhan, maaf, saya telah bersalah gini. Ini ngeles. Perempuan yang kontemplasiku dia memberi dari buah itu, maka aku makan. Kan perintahnya kepada anak, bukan kepada perempuan itu. Gitu loh. Dia ngeles gitu loh. Inilah mulai kan dosa mulai memainkan peranannya kan. Sama kayak kita juga kan begitu kan, bukan saya, saya mau dipaksa tuh yang ini ya, kalau dosa aja gitu, mohon ampun selesai. Ini enggak berusaha untuk menyelamatkan diri. Inilah manusia makin masuk dalam dosa. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepada aku, maka aku makan. Gitu loh. Terus ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Iya kan, mulai melemparkan lagi kan. Si Adam melemparkan kepada Hawa, Hawa melemparkan kepada ular itu, ada iblis itu gitu loh. Mulai udah dosa makin merajalela. Terus ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, dengan perut mula engkau akan menjalar. Maksudnya, jadi dia betul-betul di bumi tempatnya. Dan debu di situ? Debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, debu tanah itu apa? Kita terbuat dari apa? Dari debu tanah. Makanya debu, iya, makanya manusia lah yang menjadi makanannya si iblis ini. Jadi memang akhirnya itulah kerjaan iblisnya, pada akhirnya tetap aja menggoda manusia, merayu manusia, mendustai manusia, membawa manusia kepada kesalahan. Itu udah menjadi kodratnya. Itulah. Makanya dikatakan dari di dalam Yohanes 8 ayat 44 itu, dia adalah bapak segala dusta. Ya, itulah. Jadi segala sesuatu yang ada pada diri iblis itu adalah dusta. Nah, terus ayat 15 ini disebut sebentar. Ayat ini disebut sebagai ayat proto evangelion atau Injil yang pertama. Coba lihat. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, Firman-Nya kepada perempuan itu. Cukup. Bentar dulu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan iblis siapa itu? Kita lihat di dalam Matius 3 ayat 27. Matius 3 ayat 27. Sebentar ya. Kita lihat di dalam Matius 3 ayat Matius 3 ayat sebentar. Matius 3 ayat 7. Matius 3 ayat 7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak,
Nah, Siapakah jadi yang mengatakan keturunan iblis itu siapa? Sebentar. Jadi keturunan iblis itu siapa? orang-orang Farisi dan Saduki? Nah, itu mereka lah yang menyalibkan Yesus kan, iya kan? Yesus kan disalibkan oleh orang Ya, Farisi dan orang Saduki kan, para imam kan. Nah, itu disebut orang beludak. Kamu keturunan ular beludak, jadi keturunannya si iblis itu. Sekarang keturunan perempuan itu siapa? Nah, kita lihat bahwa kita perjanjian lama ini dituliskan dalam budaya Yahudi. Budaya Yahudi itu adalah budaya patrilineal, yaitu bahwa bahwa setiap anak itu adalah keturunan dari bapak. Sehingga sama seperti kayak orang Batak, ya kan, orang Manado itu kalau bapaknya misalnya Siagian, anaknya pasti Siagian. Jadi keturunan itu adalah keturunan laki-laki. Tapi kita kembali ke dalam Kejadian 3 ayat 15. Kita lihat. Kejadian 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu tadi siapa? Orang-orang Farisi dan Saduki. Ada orang Saduki yaitu, dan keturunannya berarti keturunan siapa? Keturunan perempuan. Perempuan kan? Iya kan, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Berarti keturunanmu tuh keturunan iblis dan keturunannya berarti keturunan perempuan itu kan? Betul nggak? Ya. Nah, padahal Israel itu menganut budaya patrilineal, bahwa keturunan itu adalah keturunan laki-laki. Jadi nanti suatu saat ada seorang perempuan yang akan melahirkan seorang anak yang tidak ada campur tangan dari seorang laki-laki. Siapa itu? Maria. Jadi keturunan si Maria itu siapa nih keturunannya? Yesus. Jadi ini digambarkan nanti aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan itu, antara keturunanmu yaitu orang para imam itu dan keturunannya yaitu Yesus, ya kan? Ya kan? Ini ya. Mulai dari kejahatan manusia, Allah telah merencanakan bahwa suatu saat nanti ada seorang yang akan turun ke dunia untuk membereskan ini semua, gitu loh. Makanya disebut sebagai proto evangelion, jadi Injil yang pertama, gitu loh. Ini luar biasa sekali nih. Makanya perjanjian lama itu tidak dibuang, karena di dalam perjanjian lama itu banyak sekali nubuatan-nubuatan tentang Yesus yang semua kemudian digenapi oleh Yesus, gitu loh. Terus keturunannya terus Pak Tommy, ayat itu masih belum selesai. Oke. Antara keturunanmu dan keturunannya. Dan engkau akan meremukkan kepalamu. Antara keturunanmu dan keturunannya, terus keturunannya akan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iya, kapan tuh Yesus meremukkan kepala ular? Pada saat mati di kayu salib. Kebangkitannya dalam kematian. Itu jadi akhirnya iblis diremukkan dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kapan itu? Itu lambang salib. Tumitnya dipaku kan. Jadi sejak awal pun ternyata Allah sudah punya rencana ketika manusia jatuh, nanti suatu saat akan turun ada orang yang akan mengalahkan iblis ini, gitu lah. Jadi dari sejak awal kejatuhan, rencana
penebusan oleh Yesus itu sudah mulai direncanakan oleh Allah. Gitulah. Terus ayat 16. Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Ya, akhirnya emang seperti itu kan, manusia laki-laki selalu ada di perempuan. Terus 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Nah, iya kan, karena emang perintah itu kan kepada Adam, bukan kepada Hawa kan. Kan? Jangan makan daripadanya, maka terus jadi akibat itu apa jadinya? Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah. Jadi terkutuk. Ini menyebabkan apa? Ya. Ya, selanjutnya. Iya. Dengan. Tunggu sebentar, Romo. Tunggu hilang kok ya. Tunggu sebentar. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Nah, jadi kita susah payah. Gara-gara itulah dulu sebelum jatuh dalam dosa enak, makan udah disediakan semua oleh alam kan. Tapi gara-gara jatuh dalam dosa akhirnya sampai sekarang kita mencari uang setengah mati loh. Kerja dari pagi sampai malam. Ya akhirnya cuma buat sehari-hari aja. Besok udah nyari lagi untuk menutupi itu. Serba salah kita. Semua orang mengeluh. Baik orang kaya maupun orang miskin, semua orang mengeluh. Inilah akibat dari dosa ini. Terus ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Akhirnya seperti dengan itu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, udahnya berpeluh-peluh, kita nyari makanan segala macam, ujung-ujungnya mati. Nggak enak banget tuh jadi manusia. Dilahirkan, habis-habisan nyari uang supaya bertahan hidup, ya siang malam bekerja cuma buat untuk mempertahankan hidup, ujung-ujungnya cuma mati. Itu nasib manusia. Ya. Itulah. Jadi mungkin sampai sini saya jelaskan. Jadi dari mulai penciptaan sampai kejatuhan manusia. Nanti akan diteruskan lain waktu penebusan dalam Kristus. Jadi kita nanti ada penciptaan, ada kejatuhan manusia, dan ada penebusan dalam Kristus. Saya rasa itu dulu. Kalau ada yang bertanya boleh. Ya, oke. Teman-teman, siapa yang mau bertanya silakan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Romo Khairul. Selamat malam. Mohon izin Romo mau tanya, Romo. Iya, silakan, Mbak. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa maaf ya. Iya. Nah ini kalau versi yang pernah saya dengar kemarin ya, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ya, dengan para, bahwa di masa penciptaan ini dibilangnya manusia pertama itu bukannya Adam, tapi sebelum Adam
itu Hah? sudah ada sebetulnya. Nah, saya kenapa selama ini kok kalau di gereja-gereja lain tidak pernah dibahas ya Romo ya. Nah ini saya baru dengar cerita itu dari teman saya yang ibadahnya di gereja ortodoks gitu ya. Bahwa sebelum Adam diciptakan sebetulnya sudah ada manusia. Nah itu mohon penjelasannya Romo. Terima kasih. Iya. Jadi gini, tadi saya udah jelaskan sebetulnya. Jadi yang namanya manusia purba, memang udah ada yang namanya manusia purba. Tapi itu sebetulnya bukannya rasnya manusia. Jadi Pithecanthropus erectus, Homo sapiens dan yang lain-lain itu bukannya rasnya manusia. Itu cuma makhluk aja. Karena manusia itu dikatakan marilah di dalam Kejadian 1 dikatakan bahwa marilah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi yang diciptakan menurut gambar Allah itu adalah Adam, manusia. Jadi sebelumnya itu ya itu ada memang makhluk itu, tapi bukannya manusia, bukannya rasnya manusia. Yaitu karena kemudian pengaruh zaman, ya orang-orang seperti itu telah mati tentunya, gitu. Ya, udah musnah gitu. Tapi tetap jadi manusia pertama ya tetap Adam. Tapi sebelum itu ya ada memang Pithecanthropus erectus apa segala macam, ya itu bukannya yang disebut sebagai gambaran rupa Allah itu, bukan. Yang gambaran rupa Allah itu ya mulai dari Adam terus sampai kepada kita semua. Oke, oke Pak. Oke, terima kasih Romo buat Ya. penjelasannya Romo. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, sebelum ada yang mau bertanya, ada sedikit info kalau teman-teman yang terbeban di dalam pelayanan kami Gaza bisa memberikan donasinya ke rekening yang sudah ditulis oleh admin. Dan ada info juga yang buat rencananya kan besok kami dari Gaza mau membuat seminar pembicaranya Romo Daniel. Tapi karena ada satu lain hal, jadi acaranya di pending. Info selanjutnya kemungkinan hari Senin setelah saya akan ketemu dengan Romo Daniel di gereja hari Minggu untuk kapan waktu dan tanggalnya kapan untuk kita bisa melakukan webinar bersama dengan Romo Daniel. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Romo, saya mau nanya, Romo. Ya, silakan. Malaikat-malaikat itu kapan ya Romo diciptakannya Romo? Malaikat-malaikat itu di Alkitab tidak ada. Cuman malaikat-malaikat itu sudah ada sebelum manusia. Karena apa? Karena nyatanya ketika Adam ada, iblis itu kan juga malaikat, tapi yang telah jatuh dalam dosa. Berarti malaikat sudah ada sebelum manusia. Mungkin diciptakan pada hari ketiga atau hari keberapa, kita kurang tahu karena apa? Karena Alkitab tidak menjelaskan secara persis kapan diciptakannya manusia, kapan diciptakannya para malaikat. Iblis itu malaikat ya, malaikat yang telah jatuh dalam dosa. Gitu. Itu Pak Tommy jawaban saya. Oke, terima kasih Romo. Ya, Bro Maneko silakan, Bro. Masuk Bro, tanya aja. Ya, lalu. Mau nanya lagi Romo, satu lagi. Ya.
Kan tadi Romo Oh ya, barusan bilang silakan. bahwa Tuhan itu kan tidak menciptakan setan ya Romo ya. Iya, Iya, bahwa tidak betul. malaikat yang dibuang dari surga Romo. Iya, betul. Nah, ini kan berkaitan dengan penjelasan Romo yang sebelumnya waktu Zoom waktu terakhir, bahwa kan Romo pemahaman bahwa Tuhan itu sebetulnya tidak ada di dalam surga. Kalau misalnya Tuhan ada dalam surga, berarti surga lebih besar dari Tuhan, gitu ya. Ya, betul. Nah, sedangkan pengertian pemahaman kita selama ini bahwa Tuhan itu ada di surga bersama malaikat-malaikatnya. Ya. Nah, itu terus berkaitan dengan ini masa penciptaan dan malaikat ini dibuang dari surga ke bumi jadi setan. Nah, itu mohon penjelasannya, Romo. Jadi sebenarnya surga itu bagaimana, Romo? Jadi bingung saya. Terima kasih, Romo. Iya, iya. Maksudnya dibuang dari surga, itu maksudnya dibuang dari persekutuannya dengan Allah. Karena surga itu adalah kehadirat Allah itu sendiri. Jadi maksudnya di situ dibuang dari surga, yaitu dibuang dari hadirat Allah, dari lingkupnya Allah itu, sehingga dia akhirnya keluar dari lingkup Allah itu. Cuma di dalam Wahyu dikatakan ketika dia keluar, dia menarik sepertiga dari malaikat menjadi pengikutnya dia. Jadi akhirnya iblis itu atau Satan atau Lucifer itu sebagai ketuanya, istilahnya Tuhannya mereka, dan makhluk-makhluk najis, roh gelap, roh penyesat itu sebagai anak buahnya. Jadi iblis itu rupanya punya jaring gitu. Iya, jadi nggak satu iblis. Iblis itu satu, tapi anak buahnya ini roh jahat ini banyak. Karena sepertiga dari malaikat itu kemudian tertarik untuk mengikuti iblis. Jadi kalau sebut jatuh dari surga itu, maksudnya keluar dari persekutuannya dengan Allah itu loh. Ya karena surga itu ya surga itu adalah kehadiran Allah itu sendiri gitu loh. Oke? Oke Romo, tapi mohon maaf Romo menanggapi bahwa kalau dibilang surga itu ada yang bilang di langit ketujuh, terus bahwa malaikat ada di dalam surga, terus nanti manusia akan masuk ke dalam surga. Nah itu jadi pemahamannya agak berbeda ya Romo ya, karena kan yang kita pahami di sini di mana ada hadirat Tuhan, disitulah surga gitu kan ya Romo ya. Iya betul. Iya jadi beda memang pemahamannya Pak. Jadi nggak ada namanya ada langit ketiga Pak. Kalau langit ketiga itu Paulus pernah dibawa ke sana, kita lihat di dalam 2 Korintus. Sebentar saya cari ayatnya, saya lupa. 2 Korintus berapa tuh? Sebentar ya Pak. Coba Bro Maneke tolong bacakan. Iya baik Romo. Saya cari dulu ayatnya, lupa saya. Kita lihat di dalam, waduh, lupa. Sebentar ya. Sebentar, saya cari ayatnya, saya lupa.
2 Korintus 12 ayat 2. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Nih, Paulus sedang bicara tentang dirinya nih. Cuman karena memang dia nggak mau sombong, sebenarnya ini pengalaman dirinya, makanya dia cuma ngomong, aku tahu tentang seorang Kristen gitu aja. Terus, Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. nah, ke tingkat ketiga dari surga. Jadi sebetulnya itu, jadi kita ini ada 3 ya, 3 cakrawala sebetulnya. Maksudnya surganya bertingkat gitu, Romo? Bukan, ini cuma istilah aja. Jadi sebetulnya dia bicara tentang, sebenarnya ini bicara tentang apa, angkasa ketiga. Ini kita dia angkasa pertama nih, tempat burung-burung terbang. Itu adalah angkasa pertama. Nah, angkasa kedua itu alam semesta, ya misalnya di planet di mana tuh, itu angkasa kedua. Angkasa ketiga itu adalah angkasa di mana tempat-tempat malaikat ini ada itu, tapi bukan surga. Nah, di situ malaikat, di semua tuh kumpulnya di situ. Nah, Paulus diangkat ke situ, ke surga ketiga itu loh. Jadi sebenarnya ada 3. Jadi angkasa itu, cakrawala itu bukannya surga pengertiannya, bukan pengertian tempat seperti itu, karena surga itu pengertiannya adalah hadirat Allah itu gitu loh ya. Iya Romo. Jadi kalau ada yang tanya, Romo, itu kan Tuhan Yesus katanya waktu sebelum naik ke surga bilang dia kan mau menyiapkan tempat di rumah Bapakku, banyak tempat ya Romo ya. Nah itu kan jadi pemahamannya kan kita, Romo, dibilangin nanti kita akan setelah mati masuk ke surga, Tuhan Yesus sediain tempat gitu, Romo. Jadi orang jadi pemahamannya jadi bingung, Romo. Jadi disangkanya tuh banyak yang bilang, sama satu lagi, Romo, banyak orang kesaksian itu yang tidak pernah mati suri terus turun naik surga gitu, Romo. Pernah diangkat ke surga, ke langit ke-7, kesaksian, terus dia hidup lagi gitu karena mati suri. Nah itu saya dapat info dari teman saya yang belajar pedok, Romo, kalau ada dengan kesaksian orang mati terus naik ke surga, turun lagi ke bumi, itu bohong besar katanya. Karena tidak ada surga saat ini. Nah, saya jadi bingung, Romo. Artinya betul. Jadi sebetulnya orang-orang yang mati suri itu tidak ke surga, Pak. Itu ke Tartarus atau Firdaus. Gitu loh. Kan saya udah jelaskan, kalau orang mati itu sementara ini orang-orang ini dikumpulkan, kalau dia itu yang nantinya bakal hidup bersama Allah, dia adanya di Firdaus. Nah, kalau orang itu yang nantinya bakal bersama dengan iblis, mereka sementara rohnya loh, bukan jasadnya, tinggal di Tartarus atau alam kubur sebutnya. Tapi kesaksian orang-orang itu, Pak, dia bilang sebetulnya orang-orang itu tuh datangnya ke Firdaus, bukan ke surga. Cuma mungkin dia aja yang mengatakan itu sebagai surga. Tapi sebetulnya mereka masuk ke Firdaus. Oh, berarti Firdaus pengertiannya bukan surga ya, Romo? Bukan. Firdaus bukan surga. Firdaus itu tempat sementara orang-orang yang telah meninggal, rohnya dikumpulkan dulu di Firdaus sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Nah, ketika Yesus datang yang kedua, semua dibangkitkan lagi. Nah, ya, orang-orang yang di Firdaus itu dibangkitkan untuk mendapatkan penyatuan dengan Allah di langit baru dan bumi baru. Sementara yang di Tartarus ini dibangkitkan untuk dihukum gitu. Sebenarnya bukan dihukum juga, karena mereka ini
tidak bisa menerima kasih Allah sehingga hidupnya dia dalam keadaan terhukum seperti itu. Bukannya dihukum, ya mereka sendiri yang menghukum diri mereka sendiri gitu lah. Jadi kesimpulannya Romo, mohon maaf, nanti pada waktunya sebetulnya kita bukan masuk ke surga ya Romo. Jadi tidak, langit baru bumi baru, Pak. Itu di bumi. Langit baru bumi baru. Itu di bumi berarti Romo. Ya saya nggak tahu, kita nggak tahu karena Wahyu tidak menjelaskan lebih lanjut. Cuma bumi baru, langit baru itu aja. Nggak apakah bumi ini dan langit yang ini atau sesuatu yang baru yang diciptakan, kita nggak tahu. Karena pemahamannya baru sampai situ gitu lah. Berarti kalau ada yang menyimpulkan kita nanti setelah mati akan, kalau yang baik masuk ke surga, berarti itu pemahamannya kurang benar ya Romo ya? Harusnya kurang benar, tapi ya sudahlah. Mungkin yang dimaksud itu berarti kita harus mengartikannya, oh ya itu Firdaus gitu aja sudah. Ya kita juga nggak mungkin terus bilang salah kamu gini-gini, ya nggak perlu. Toh itu juga nggak terkait dengan keselamatan, biar aja lah gitu. Ya kita harus bijak juga. Oke, Romo. Oke, terima kasih. Ya, Romo, mungkin teman-teman udah dulu kali ya, karena juga sudah mau jam 9. Ya. Boleh ditutup, Romo? Boleh tutup deh ya. Oke. Saya berdoa, Romo ya. Iya, tolong doa Pak Tommy. Ya, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala apa yang telah Kau berikan untuk webinar pada malam hari ini. Biar apa yang kami dapat menjadi berkat buat setiap kami. Berkati Romo Hairul, keluarga dan pelayanannya. Berkati teman-teman kami yang ikut di dalam Zoom ini. Biar